ada P1 itu pewarna atau penutur. Supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu, Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan yang diambil dari Lukas 1 ayat 30-33 dan ayat yang 35. Ia anak kecil. Mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada. Dari sebuah kandang bersukacita membah anak, inilah dia sang penyelamat umat manusia. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dengan penuh sukacita, mari kita menyambut kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita memuji, haleluya, gembira. Haleluya, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama.
tidak akan pernah melebihi sukacita karena Kristus telah hadir. Inilah anugerah terbesar buat kami umat manusia. Yesus, Sang Juru Selamat, hadir menyapa dan menyelamatkan kami. Dan itu sebabnya ya Tuhan, kami selalu rindu mendengar berita Natal. Hari ini kami bersama bersukacita menyambut berita Natal buat setiap kami. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, agar apa yang kami dapatkan, yang kami petik dari firman-Mu, menolong kami berkarya macam bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Kisah Natal itu dengan amat luar biasa diungkapkan dalam nyanyian Maria. Ketika ia mengatakan Allah telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Terang adalah lambang kebenaran. Demikianlah yang terjadi ketika Yesus datang ke bumi. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Terang adalah lambang kebaikan. Kebaikan itulah yang seharusnya kita bagi dengan sabdanya yang ditujukan untuk kita semua. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 1 ayat 16. Terang adalah lambang cinta kasih. Sang terang telah menebus kita karena cintanya yang luar biasa. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5. Kita akan membagikan terang lilin kita kepada semua peserta sambil kita menyanyikan Malam Kudus. Tuhan
lilin akan membakar dirinya untuk mengalahkan kegelapan. Jika mau terang datang, kita mesti berkorban agar terang dapat menerangi bumi. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kiranya terang yang sejati menerangi dan menguasai hati setiap kita. Tuhan memberkati. Banyak orang yang merasakan berkat Tuhan, keajaiban Tuhan yang memulihkan. Kiranya klinik ini tetap berkobar dalam semangat pelayanan yang tidak pernah lelah di tengah-tengah berbagai macam persoalan yang datang. Ya Tuhan, jadikanlah kami terang-Mu, rela berkorban untuk kemanusiaan, rela menderita bagi kemuliaan-Mu. Biarlah kami bersinar bersama dalam jajaran yang indah dan anggun, hingga nyala kami semakin berkibar. Jadikanlah kebersamaan kami sebagai teladan kehidupan untuk menerima kebenaran. Jadikanlah kami alat-alat perdamaian-Mu, mengasihi di mana ada kebencian, memaafkan di mana ada dendam, mempersatukan di mana ada perpecahan, menimbulkan pengharapan di mana ada keputusasaan, memberi iman di mana ada kebimbangan, membawa terang di mana ada kegelapan, memberi kegembiraan di mana ada kesedihan. Biarlah kami jangan mencari untuk dihibur, melainkan untuk menghibur, untuk dipahami, melainkan memahami, untuk dicintai, melainkan mencintai. Sebab di dalam memberi kami menerima, di dalam mengampuni kami diampuni, di dalam kematian kami dilahirkan, dalam hidup yang sejati. Dalam cinta kasih-Mu ya Tuhan, kami berdoa. Hadirlah di hati kami, terangilah hidup kami, dan kami mau membuka hati kami agar Sang Bayi Yesus terlahir di sana, menghangatkan, memberi semangat buat setiap kami dalam berkarya. Aku yang setia selama masih ada kesempatan. Kasih setia Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Kasih setia dan cinta Tuhan Yesus Kristus yang rela berkorban, lahir di kandang domba, bahkan mati di atas kayu salib. Dan kuasa Allah Roh Kudus yang membarui, memberi semangat ada pada setiap saudara yang belajar setia, penuh semangat, berkarya dimanapun saudara ditempatkan. Kemuliaan bagi Allah Bapa sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.